Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Alhamdulillah, Ramadan tahun ini penuh dengan ujian dan tantangan, cobaan bagi kita, tapi yang jelas intinya hidup tetap mengalir bagaikan air dan kita harus tetap ikhtiar, usaha dan berdoa agar jauh dari wabah virus corona ini. Oleh sebab itu, ayah bunda, materi saya pada kesempatan kali ini adalah saya akan berbicara tentang pesan Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Maksudnya apa pesan ini buat kita umatnya juga? Apa pesan Malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad SAW? Jibril berkata kepada Rasul, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," katanya. Kata Jibril, "Ish ma syi'ta." Nah, ini yang pertama. Yang pertama apa? Ish ma syi'ta. Fa innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, suatu hari engkau akan mati. Suatu hari engkau akan meninggalkan dunia fana ini. Engkau akan berlalu dan berganti, dan bergiliran berputar. Hidup ini ibaratkan buah kelapa. Kadang-kadang putihnya jatuh ke bawah. Kadang-kadang yang muda jatuh ke bawah. Kadang-kadang yang tua pun jatuh ke bawah. Di bulan Ramadan yang banyak jatuh buah kelapa itu yang muda. Untuk apa, Ustadz Oren? Untuk berbuka puasa. Makanya hati-hati anak muda, bujang-bujang lapuk. Kalian yang mati duluan. Silakan hidup sesuka hatimu. Tapi ingat, suatu hari engkau akan mati. Ya, makanya perbanyaklah ingat kematian. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak untuk mengingat yang mengambil, yang merampas kelezatan hidup ini. Apa itu? Al-maut. Kematian. Makanya orang yang selalu ingat kematian, dia akan takut melakukan dosa kecil, bahkan dosa besar. Dia selalu mewaspadai dirinya, karena dua malaikat menatapnya kemanapun dia pergi, dan satu huruf pun tidak akan pernah terlupakan. Oleh sebab itu, ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul diingatkan oleh malaikat Jibril, hiduplah sesukamu, karena suatu hari kita akan mati. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita bawa untuk kematian kita? Kalau seandainya Allah jemput kita, Allah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan banyak dosa. Padahal Allah sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Mata kita ori, tangan ori, nggak ada yang palsu. Ya. Telinga ori, kaki melangkah ori, semuanya asli. Ya, jasad anggota ini asli, gigi kita asli. Semuanya asli. Ya. Makanya saya ingin ilustrasi kepada ayah bunda. Ya, seperti kita pergi ke rumah tetangga, nyampe rumah tetangga, jadi tetangga itu punya lemari kaca. Kita kagum melihat ada di dalam lemari itu ada gelas kristal, ya, gelas yang indah bercahaya. Dan kita katakan kepada tetangga, boleh nggak aku pinjam gelas itu? Seminggu aja. Bagus sekali gelasnya. Aku ingin menikmati gelas itu dengan minuman, bermacam-macam minuman. Tetangga ini karena orang soleh, orang baik, apa kata tetangga ini? Silakan, dia ambil kunci, dibuka lemari kaca, dia ambil gelas kaca, diberikan kepada kita. Seminggu ya? Iya, seminggu saya pinjam. Nyampe rumah, kita tatap gelas kaca. Malam, karena kita pengen ngopi, kita bikin kopi. Kita nikmati dengan gelas kristal yang indah ini. Besok pengen ngeteh, ya, kita nikmati juga
Besok lagi pengen nyusu, kita nikmati. Terakhir sudah hari ke-7, karena kita harus kembalikan gelas kristal ini kepada yang punya, kita isi kopi pahit yang bubuknya banyak. Setelah itu apa? Kita minum. Setelah kita minum, ternyata kita diamkan setengah hari, bubuknya atau dedaknya itu numpuk di gelas kristal. Kita pergi ke rumah tetangga dalam keadaan gelas tanpa kita cuci, ayah bunda. Terus kita berikan kepada tetangga. Luar biasa gelas ini, indah sekali. Padahal kotor, ada dedak kopi. Kita nggak mencucinya. Nih, aku kembalikan gelasmu. Terima kasih atas pinjamannya. Saya mau tanya ayah bunda yang dimuliakan Allah. Kira-kira tetangga tadi kesel, marah, atau senyum? Pasti dia marah. Kalau dia tidak bisa mengungkapkan kemarahannya, dalam hatinya marah. Ini kurang ajar tetangga. Udah dipinjamin gelas, nggak dicuci, dibalikin dalam keadaan kotor dan berdedak kopi. Saya mau tanya ayah bunda, kira-kira gelas kristal ini langsung dimasukkan ke lemari atau gimana? Pasti dia akan bawa ke dapur. Dia akan bersihkan dengan sunlight, dengan mama lemon, ya, dengan daya. Dia bersihkan sampai mengkilat jelapnya. Baru diambil kunci lemari, dibuka kunci lemari, diletakkan kembali, baru dia tersenyum. Karena keindahan gelas kristal itu. Begitupun kita. Ya. Ketika Allah berikan kepada kita mata ini yang ori, yang asli, yang harus menatap, melihat yang diridhoi Allah. Allah berikan mulut untuk berbicara yang baik dan benar. Allah berikan tangan untuk memegang yang haknya kita, bukan hak orang lain. Allah berikan kaki untuk melangkah beribadah ke masjidnya, ke suraunya, ke musolanya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita bermaksiat, kita berdosa. Dalam keadaan suci kita diberikan Allah semuanya jasad ini, kita kembali kepada Allah dalam keadaan kotor. Bermaksiat, mata kita kotor, mulut kita kotor, tangan kita kotor, kaki kita kotor, telinga kita kotor. Kita datang kepada Allah yang mempunyai seluruh anggota badan ini. Kira-kira Allah terima nggak kita? Ayah bunda jamaah sekalian. Allah terima nggak kita? Allah terima kita, tapi dicuci dulu. Bukan dengan sunlight, mama lemon mencucinya. Dengan apa? Dengan api neraka. Dibakar dulu kita. Agar apa? Kita sadar. Kita ngerti. Karena dalam keadaan kotor harus dibersihkan. Begitupun emas ditempa dengan api. Biar lebih mahal harganya. Jadi ayah bunda jemaah sekalian. Hiduplah sesuka hatimu. Tapi ingat. Kematian tiba-tiba mendatangi kita. Makanya Rasulullah ingatkan kepada kita. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kejar dunia ini. Seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Ambil mobil, tanah, rumah, istri, anak. Ambil semuanya. Seakan-akan akan hidup selama-lamanya. Tapi ingat, baru koma hadis Rasulullah ini. Selanjutnya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu dan kejar akhiratmu. Seakan-akan engkau akan mati besok. Artinya apa? Dunia dalam genggaman. Akhirat tidak kita lupakan. Sedekah berbagi. Karena itu milik orang lain harta. Yang kita sedekahkan itulah milik kita. Yang kita infakkan itulah yang akan membahagiakan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, ini pesan yang pertama. Yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah dan untuk kita umatnya adalah wahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Cintai siapa yang ingin kau cintai. Tapi ingat, suatu hari engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Suami istri, ya, jangan terlampau berlebihan mencintai. Ketika istrinya mati, meninggal dunia, meraung dia sampai dia berpenyakit, sampai dia pun akhirnya merana, sampai akhirnya dia pun mati. Ya. Seakan-akan tidak ada lagi wanita yang lain, atau sebaliknya. Dalam kesunyian yang panjang, dalam kesedihan yang panjang. Padahal dikatakan oleh syair Arab, wahbib, ya. Ya, cintailah seseorang itu sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Siapa tahu suatu hari nanti engkau akan benci. Dan bencilah seseorang itu sekedarnya saja. Siapa tahu suatu hari nanti engkau akan cinta kepadanya. Makanya hati-hati dalam cinta ini, ayah bunda. Jamaah sekalian, hei bujang-bujang lapo. Gara-gara bercinta kau gantung diri. Kau terjun ke sumur dan ke laut. Matilah konyol kau. Makanya saya sampaikan. Ya, saya sampaikan. Cintai siapa yang engkau cintai. Tapi ingat, suatu hari kita akan berpisah. Semuanya kita akan berpisah dengan anak kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi. Suatu hari nanti, di akhirat nanti, kita akan berpisah antara orang tua dan anaknya, antara istri dan suaminya. Semua berpisah, saudara berpisah, mempertanggungjawabkan amal ibadahnya masing-masing. Makanya ya bunda, ya, boleh kita mencintai. Tapi dalam kitab Abdullah Nasi Ulwan, Manajemen Cinta, cinta itu terbagi 3. Ya,
Ada al-mahabbah al-mahmudah, cinta yang terpuji. Nah, itu cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan pasti itu. Bukti cinta kita kepada Allah, kita menyebut namanya, memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita membuktikan cinta kepada Rasul, selalu berselawat kepadanya. Minimal 1 hari 1000. Sambil santai, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan mau diselawatkan sambil bersuara dengan yang merdu. Ya, karena demi Allah kemudahan kita dapatkan. Ya, cinta yang kedua apa? Al-mahabbah al-mutawassithah. Kata Abdullah Nasiulan dalam kitabnya, dalam bukunya, cinta pertengahan. Nah, ini kepada makhluknya, orang tua kita, istri dan anak-anak kita. Ya, kepada binatang. Tapi ada cinta yang ketiga, ini yang tercela, al-mahabbah al-madmumah, cinta yang tercela. Dan ini yang banyak dalam realita kenyataannya. Ya, cinta itu buta. Nah, kalau istilah saya dulu kalau naik angkot, naik metro mini, Kopaja di Jakarta itu, saya baca tulisan. Ada tulisannya, love is blind. Cinta itu buta. Buta itu gelap. Gelap itu seram. Takut. Ditulis di situ. Bahkan ketika saya ke toilet ada juga. Cinta itu murni. Murni itu emas. Emas itu kuning. Jadi kuning itu, jadi cinta itu itulah realita kenyataannya. Jadi memang orang stres banyak di Indonesia ini. Ditulis, kita membacanya tersenyum dan tertawa. Jadi ayah bunda, boleh kita mencintai, tapi jangan berlebihan. Ingat, suatu hari kita akan berpisah dengannya, dan kita berharap berdoa. Narju ilallah, dalam keadaan al-khauf wal-roja. Mudah-mudahan kita kembali berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ini yang kedua. Pesannya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Lakukan apa yang ingin engkau lakukan. Tapi ingat, apapun yang kau lakukan pasti ada balasannya. Makanya hati-hati kita. Mulut kita, mulutmu harimaumu. Anta ma taqul. Engkau sebagaimana apa yang kau katakan. Makanya akhlak itu apa? Apa yang terucap, yang keluar dari mulut. Ketika kaki kita tersandung batu, kita ucapkan astagfirullah, itulah akhlak. Tersandung kaki kita dengan batu, kita ucapkan anjing babi, berarti itulah akhlak. Akhlak itu bermulai dari mulut yang keluar berbicara. Dan saya melihat banyak ibu-ibu, mak-mak, latah, ngomong jorok lagi latahnya. Aduh, kaget kita dengarnya, kaget. Kenapa? Karena kebiasaan, ya, melakukan hal yang tidak, mendengarkan hal yang tidak diridhoi Allah. Makanya ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Sebiji zarah kebaikan kita lakukan berbalik kepada kita. Ya. Selanjutnya juga, sebiji zarah keburukan kita lakukan kembali juga kepada kita. Itu sudah pasti. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati dalam hidup ini. Ya, semuanya ada balasannya. Ada balasannya. Kebaikan kita lakukan baik berbalas kepada kita. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Itulah pesan Nabi Muhammad. Bertakwalah dimanapun kita berada. Ikuti keburukan dengan kebaikan untuk menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, yang benar, yang santun, yang lemah lembut, dengan tutur kata yang bijak. Maka akan indah hidup ini. Yang terakhir pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, apa itu? Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah Muhammad, manusia yang paling mulia di dunia ini adalah, di muka bumi ini adalah mereka yang selalu qiyamul lail. Bangun malam hari bersujud, meneteskan air mata bersujud, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, dialah orang yang paling mulia. Makanya ayah bunda yang banyak hutang, yang bermasalah keluarganya, yang bermasalah anaknya, istiqomahkan untuk bangun di malam hari menunaikan qiyam. Salat tahajud, wa minal laili fatahajjat bina filatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud maka akan ditempatkan di tempat yang mulia, makamnya tinggi. Apa yang diucapkannya dakwah dan disenangi orang, apa yang didakwahkannya didengarkan orang, dicintai orang. Walaupun dia hanya orang kampung, guru ngaji pinggiran Jakarta, tapi ketika ungkapannya bermakna, penuh hikmah, maka didengarkan. Kenapa? Berawal dari tahajudnya. Makanya orang tahajud itu di mana-mana disuka, disenangi. Ya, alhamdulillah saya punya sahabat dulu namanya almarhum Arifin Ilham. Jam 3, jam setengah 3 sudah membangunkan kami. Ya, beliau istiqomah sekali untuk melakukan tahajud. Dan kami mudah-mudahan meneruskan perjuangan beliau. Ayah bunda, mari, kalau ingin mulia, ingin diselesaikan masalah kita dengan wabah virus ini, tahajud jangan ditinggalkan. Walaupun di rumah saja. Saya Ustaz Oren, alhamdulillah, ayah bunda, sebelum saya mengakhiri, saya punya produk. Ya, kemarin ada ikan bilih,
sama kalsiumnya dengan ikan salmon. Ada madu super, madu pahit untuk kejantanan asli, kalau nggak asli uang kembali. Dan juga saya punya jahe untuk menghangatkan badan kita, penangkal wabah virus corona dan wabah virus yang lainnya. Ada juga gula semut, nah ini penangkal diabetes. Nah, diabetes, jadi ayah bunda, ini gula ini bisa diaduk, dicampur dengan kita ngeteh pengganti gula biasa, biar jauh dari penyakit. Ya, indah ini gula semut ini produk Ustadz Oren insya Allah. Silakan yang mau, yang pengen japri Ustadz Oren langsung menjawab 0812 66 34 65 39. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini ayah bunda dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.